Pada video kali ini kita akan membahas sebuah partai catur klasik yang dimainkan pada tahun 1834, di mana partai ini mempertemukan antara Louis Charles Bourdonnais melawan Alexander McDonnell. Game ini sangat menarik untuk kita bahas, karena di game ini kita akan melihat permainan pion yang sangat ciamik dari Charles Bourdonnais. Langsung saja kita masuk pada gamenya. Bourdonnais memegang hitam, McDonnell memegang buah putih. Permainan dimulai dengan pion E4, dibalas pion ke C5, pertahanan Sisilia. Kuda putih berkembang ke F3, kuda hitam C6, dibalas pion ke D4, hitam pion kali pion. Setelah kuda pukul pion, Bourdonnais menyerang kuda di D4 dengan pion E5. Dibalas oleh putih kuda pukul kuda, hitam pion makan kuda, dan seterusnya gajah putih keluar ke C4. Hitam mengembangkan kuda F6 sembari menyerang pion pusat E4. Direspon dengan gajah ke G5 memaku kuda terhadap menteri hitam. Hitam melepaskan pin dengan gajah ke E7 memperbarui ancaman terhadap pion E4 putih. Putih melindungi pionnya dengan menteri E2, Bourdonnais melangkahkan pion ke D5. Dilanjutkan dengan gajah pukul kuda, dan setelah gajah makan gajah, McDonnell menyelamatkan gajahnya ke B3. Nah, pada langkah selanjutnya, hitam mengamankan raja dengan rokade. Putih juga melakukan hal yang sama, yaitu rokade sayap raja. Kemudian hitam memajukan pion A5, berniat untuk menjebak gajah di langkah berikutnya. Hitam juga mengancam untuk memainkan gajah A6 menyerang menteri serta benteng milik putih. Putih merespon langkah ini dengan pion kali pion. Setelah dimakan kembali dengan pion, benteng digeser ke D1. Dan bisa kita lihat pion di D5 ditekan oleh dua perwira putih. Namun mudah saja bagi Bourdonnais, dia memajukan pion ke D4 dibalas oleh putih pion ke C4. Hitam tidak bisa pukul pion C4 dengan empasan karena pion sedang terkena pin terhadap menteri hitam. Oleh karena itu, Bourdonnais melanjutkan dengan menteri B6, gajah putih ditarik mundur ke C2. Ya, putih membuat jebakan dengan memancing menteri hitam untuk pukul pion di B2. Namun jika hitam nekat pukul pion, maka putih gajah pukul pion H7 skat. Bisa dipastikan menteri hitam akan hilang. Bourdonnais yang melihat jebakan dari putih memilih gajah berkembang ke B7. Kuda putih lompat ke D2, lalu hitam benteng A ke E8. Putih melanjutkan langkahnya dengan kuda E4 mengancam gajah perang hitam. Gajah dipertahankan mundur ke D8, sekarang pion C5 ancam menteri. Menteri hitam menghindar ke C6, menekan kuda serta pion di G2. Putih memperkuat kuda dengan F3, lalu gajah E7 oleh Charles Bourdonnais. Di posisi ini, putih kembali membuat jebakan dengan benteng A ke C1, dengan harapan hitam akan terpancing untuk pukul pion di C5. Namun jika hitam nekat pukul pion, putih tidak akan segan-segan untuk pukul gajah dengan kuda. Setelah menteri makan kuda, gajah putih pukul pion H7 skat. Dan sudah jelas benteng akan sikat menteri di langkah berikutnya. Di game aslinya, Bourdonnais tidak terpancing untuk pukul pion di C5. Dia memilih pion F5 mengancam pukul kuda di E4. Lanjut menteri putih C4 skak, raja hitam menghindar ke H8. Dan seterusnya gajah ke A4 mengancam menteri sekaligus benteng milik hitam. Setelah menteri hitam menghindar ke H6, McDonnell memukul benteng dengan gajah. Permainan berlanjut dengan pion pukul kuda, pion putih C6 mengancam gajah perang hitam. Namun bukannya menyelamatkan gajah, Bourdonnais memainkan langkah yang tak terduga dengan pukul pion di F3. Jika di posisi ini putih nekat makan gajah, maka raja putih akan terkena skakmat dalam 6 langkah. Dimulai dengan menteri E3 skak, raja putih F1, pion kali pion kembali skak.
Langkah paksa raja makan pion, kemudian benteng hitam F2. Raja menghindar ke G1, hitam benteng pukul pion B2 discover skak. Raja pindah lagi ke H1, menteri hitam F3 kembali skak. Dengan terpaksa raja ke G1, lalu menteri G2 dan skak mat. Kita kembali ke game aslinya. Oleh karena itu, putih tidak berani untuk pukul gajah dan memilih benteng ke C2. Lanjut, menteri hitam E3 skak dan seharusnya putih menutup skak dengan benteng F2. Namun dalam permainan, McDonald melakukan kesalahan dengan memindahkan raja ke H1. Bordones kemudian melangkahkan gajah C8, gajah putih D7, lalu hitam pion F2. Dan sampai di sini, hitam memiliki 3 pion bebas yang berpotensi untuk promosi. Mari kita lihat bagaimana strategi dari Charles Bordones dalam memajukan pion-pion ini ke depan. Putih membalas benteng ke F1, pion hitam maju ke D3 ancam benteng. Setelah benteng pindah ke C3, hitam memukul gajah di D7, putih pion makan gajah. Permainan berlanjut dengan pion E4, putih melangkahkan menteri C8 mengancam benteng milik hitam. Ditutup dengan gajah D8, menteri putih kembali lagi ke C4. Setelah menteri putih C4, Bordones mengorbankan menterinya ke E1. Pengorbanan ditolak, McDonald memundurkan bentengnya ke C1, kemudian pion maju ke D2. Putih berusaha membalas dengan menteri C5 mengancam benteng hitam di F8. Setelah benteng diselamatkan ke G8, putih menempatkan bentengnya di D1. Dan sekarang ada ancaman dari putih, yaitu menteri pukul pion di F2. Direspon oleh hitam pion maju ke E3, menteri putih pindah ke C3. Pada titik ini, Bordones kembali mengorbankan menteri dengan pukul benteng di D1. Mau tidak mau, benteng makan menteri, lalu hitam pion E2. Dan langkah ini membuat Alexander McDonald menyerah di langkah ke-37. Seperti yang kita lihat, hitam mempunyai 3 pion yang tinggal selangkah lagi untuk promosi. Sehingga langkah apapun yang dimainkan oleh putih, skakmat tetap akan terjadi dalam beberapa langkah ke depan. Jika tetap dilanjutkan dengan langkah terbaiknya, yaitu pion H4, maka pion pukul benteng dan promosi menteri. Langkah paksa raja ke H2, hitam kembali mempromosikan pion di F1. Semisal menteri putih ke C4, hitam bisa melangkahkan menteri F2. Raja putih ke H3, menteri hitam H1 skak. Langkah paksa raja ke G4, menteri pukul pion H4 dan skak mat. Baiklah sobat pecinta catur, itulah partai yang sangat menarik dari Charles Bordones melawan Alexander McDonald. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita dalam bermain catur. Mungkin sampai di sini saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video pembahasan catur